Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Dwi Lara Septiani, NIM 23125076 dari kelas 2 SB. Tugas hukum pidana mencari kasus yang mengandung unsur delik. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi pada 29 Mei 2019 lalu, di mana korbannya adalah seorang hakim pengadilan negeri Medan. Apakah kalian tahu siapa istri paling kejam di Indonesia yang saking kejamnya mendapat hukuman mati karena telah membunuh suaminya di atas kasur di samping anaknya sedang tertidur? Inilah Zuraida Hanum. Zuraida Hanum yang saat itu berusia 41 tahun merupakan istri seorang hakim pengadilan negeri Medan yang bernama Jamaluddin yang berusia 55 tahun. Zuraida awalnya hidup bahagia bersama suaminya bernama Jamaluddin ini. Namun di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, Zuraida ini tidak cinta lagi kepada Jamaluddin dan sering marah-marah. Jadi dari sini Zuraida berkenalan dengan kedua pelaku lainnya. Jadi dia tidak sendiri melakukan perbuatan keji ini. Dia bersama Reza Pahlavi berusia 29 tahun dan Jeffrey Pratama berusia 42 tahun. Jeffrey Pratama ini kemudian berselingkuh dengan Zuraida Hanum dan sempat melakukan hubungan badan sebelum mengeksekusi Jamaluddin. Kronologinya, pada suatu malam, Zuraida telah mendatangkan Jeffrey Pratama selingkuhannya dan Reza Pahlavi ke rumahnya. Kemudian mengurungnya di lantai 3 untuk selanjutnya menunggu suaminya Jamaluddin pulang. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di tanggal 29 Mei 2019, Jamaluddin pun pulang dan langsung menuju ke lantai 2. Ia bersih-bersih lalu tidur. Setelah Jamaluddin dipastikan meninggal dunia, akhirnya ketiga pelaku sepakat untuk membawa Jamaluddin pergi ke sebuah kebun. Kemudian jasadnya didudukan di dalam mobil dan mobil tersebut dijatuhkan di jurang. Jadi seolah-olah kejadian ini adalah kecelakaan. Kemudian warga Dusun 2 Namo Bintang, Desa Sukadame, Kecamatan Kutai Lima Baru, Deli Serdang, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, menemukan sebuah mobil dan di dalamnya ada seorang jasad laki-laki yang sudah tidak bernyawa lagi. Setelah diselidiki dan dapat dikonfirmasi, jasad lelaki tersebut ialah Jamaluddin, seorang hakim pengadilan negeri Medan. Awalnya, Zuraida selaku istri korban sempat menolak untuk melakukan otopsi. Namun karena Jamaluddin adalah seorang hakim, maka harus tetap diotopsi. Dan ketika diotopsi baru ketahuan kalau semua pembunuhan ini dalangnya adalah istrinya sendiri, yaitu Zuraida Hanum. Padahal Zuraida ini telah pingsan berkali-kali, menangis merintih karena kehilangan suaminya, tetapi itu hanya air mata buaya dan air mata kebohongan. Terdakwa Zuraida Hanum mengakui bahwa dirinya membunuh suaminya Jamaluddin, hakim di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, karena tidak tahan disakiti perasaan maupun fisiknya dan sering diperlakukan secara kasar. Pengaduan itu diungkap terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Jumat 15 Mei. Suami saya, Jamaluddin, itu juga pernah menganiaya saya saat sedang hamil dan melukai bagian muka saya dengan benda tajam, ujar terdakwa Zuraida. Terdakwa menyebutkan Jamaluddin juga telah mengkhianatinya dan memiliki wanita baru. Hal ini membuat terdakwa semakin benci dan menaruh dendam terhadap korban yang tidak lagi menyayangi dirinya. Jadi inilah salah satu penyebab untuk berniat membunuh korban dengan cara meminta bantuan kepada Jeffrey Pratama dan Reza Pahlavi serta menjanjikan mereka pemberian berupa imbalan, ujar terdakwa. Akhirnya Zuraida, Jeffrey, dan Reza disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dengan berkas terpisah. Pada 1 Juli 2020, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati kepada Zuraida sebab Zuraida bersalah melanggar pasal 340 KUHP, juga pasal 55 ayat 1 ke 1 dan kedua KUHP. Pasal 340 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 55 ayat 1 dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Menjatuhkan terhadap terdakwa M. Jeffrey, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, kata Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik dalam persidangan yang digelar secara online. Dalam amar putusannya, Hakim menjelaskan Jeffrey Pratama terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagai dakwaan primer, yakni pasal 340 JO, pasal 55 ayat 1 dan kedua KUHP.
Sementara, terdakwa Reza Pahlavi didakwa sesuai pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Penerapan hukuman pidana mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana berdasarkan pemenuhan unsur yang telah diuraikan sebelumnya, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman mati akibat alasan serta pemberatan hakim pada vonis putusan pada perkara tersebut. Analisis putusan nomor 907-PID-B-2020 Pengadilan Negeri Medan atas vonis hukuman mati bagi otak pelaku pembunuhan berencana berdasarkan vonis hakim pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dinilai telah cukup tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti dan dasar pertimbangan hakim pada proses penyidikan hingga penuntutan terhadap pelaku. Baiklah, menurut pendapat saya, dalam penyelesaian kasus ini cukup rumit karena Zuraida sendiri memberikan kesaksian secara berbelit dan berubah-ubah. Jadi jalannya penyelidikan dalam persidangan ini dilakukan dengan lambat dan juga pada masa persidangan COVID-19 sedang marak-maraknya di Indonesia. Jadi menurut saya tindak kejahatan di atas termasuk tindak pidana penghilangan nyawa secara berencana yang mengandung unsur delik material, yaitu tindakan yang menimbulkan akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan, seperti tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau yang merusak kesehatan ialah penganiayaan yang menyebabkan adanya unsur percobaan pembunuhan, seperti pada pasal 30 Jo, pasal 338 KUHP. Baiklah, sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.